Saya khawatir dengan Jawa Barat, Pak. Ini bau-bau kemusyrikan sudah mulai menyengat ini dalam setahun terakhir ini. Ya, saya tidak peduli dengan kemusyrikan seseorang. Saya tidak peduli dengan kekufuran seseorang. Itu hak dia. Tapi saya peduli sekali kalau dia sudah mulai mengajarkan dan menyebarkan kemusyrikan. Sebab sangat mungkin banyak umat Islam yang tidak ingin terjerumus dalam kemusyrikan. Nah, kalau orang sudah menyembah Nyi Roro Kidul, apa itu bukan musyrik, Pak? Menyembah benda, kereta kencana, apalah namanya, apa bukan musyrik? Sekali lagi saya nggak peduli dengan orang per orang, Pak. Orang bebas mau musyrik semusyrik apapun. Tapi saya punya kewajiban mengingatkan kita semua, jangan-jangan ada umat Islam yang tidak ingin dimusyrikan. Lalu dia tidak ngerti kalau itu musyrik. Ini kewajiban kita untuk mengingatkan. Bersyukur kepada Allah artinya siap menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Yang begitu hanya sedikit. Karena itu hanya sedikit manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan manusia itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, kami akan campakkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Di Quran surat As-Sajdah ayat 13, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Saya akan penuhi neraka jahanam itu dari jenis manusia dan jin. Yang masuk surga cuma sedikit. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Yang memilih beriman dan yang kafir lebih banyak mana? Ya? Dari sejak generasi manusia pertama, insya Allah sampai sekarang hanya sedikit yang memilih beriman. Sekarang manusia yang hidup di dunia ini ada berapa, Pak? 7 miliar. Yang mukmin berapa? Cuma 2 miliar, Pak. Ini 2 miliar ini sudah terhitung aliran-aliran sesat, Pak. Karena masing-masing mengaku Muslim, kan? Syiah mengaku Islam. Padahal Syiah itu Islam dari mana, Pak? Syahadatnya beda, kitab sucinya, walaupun sekarang mereka pegang Quran, sebenarnya dalam keyakinan mereka Quran yang sesungguhnya ada pada imam yang gaib. Hadisnya beda, mereka bikin kurang lebih 3.000 hadis. Rukun Islamnya beda, rukun imannya beda, azannya beda, qomatnya beda, wudunya beda, sholatnya beda, tanah sucinya beda. Andai kata kita keluarkan ini dari perhitungan Ahmadiyah, keluar itu. Mereka punya nabi baru, Mirza Ghulam Ahmad, punya kitab suci tambahan, Tazkirah. Dan di Jawa Barat ada kurang lebih 250 aliran, Pak. Termasuk salah satu aliran sesat yang pusatnya di Al-Zaitun. Itu dulu kami yang mengeluarkan fatwa di Forum Ulama Umat Indonesia itu. Kita temukan ada 9 ajaran sesatnya itu. Gitu. Ini kalau kita keluarkan yang sesat-sesat ini, paling sisanya cuma 1,8 miliar.
yang mengaku mukmin. Lah yang masih melakukan praktek-praktek kekufuran, kita keluarkan lagi. Paling sisanya cuma berapa, Pak? Pantas kalau sahabat Rasul berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit itu. Cuman sedikit, Pak, yang bakal masuk surga. Saya khawatir dengan Jawa Barat, Pak. Ini bau-bau kemusyrikan sudah mulai menyengat ini dalam setahun terakhir ini. Ya, saya tidak peduli dengan kemusyrikan seseorang. Saya tidak peduli dengan kekufuran seseorang. Itu hak dia. Tapi saya peduli sekali kalau dia sudah mulai mengajarkan dan menyebarkan kemusyrikan. Sebab sangat mungkin banyak umat Islam yang tidak ingin terjerumus dalam kemusyrikan. Maka saya perlu memberitahu kepada umat Islam, hati-hati. Hati-hati dengan kemusyrikan itu. Sebab kemusyrikan yang ditampilkan itu kemusyrikan yang sangat nyata. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan, hati-hati dengan bahaya kemusyrikan. Bisa-bisa seseorang itu sudah musyrik di mata Allah, dia tidak sadar. Kok bisa tidak sadar? Ya seperti kata Rasulullah, tidak sadarnya seseorang kalau di hadapannya itu ada seekor semut hitam. Nah, kenapa dia tidak menyadari? Ya karena semut hitam itu berada di atas batu hitam dalam ruangan gelap di malam hari. Semut hitam di atas batu hitam dalam ruangan gelap di malam hari. Mungkin nggak terlihat, Pak? Tidak mungkin, Pak. Jangankan semut hitam, atian hitam sebesar gini aja nggak akan kelihatan, Pak. Loh, yang kita saksikan sekarang ini bukan semut hitam, Pak. Gajah, Pak. Gajah di ruangan terang benderang. Nah, kalau orang sudah menyembah Nyi Roro Kidul, apa itu bukan musyrik, Pak? Menyembah benda, kereta kencana, apalah namanya, apa bukan musyrik? Sekali lagi saya nggak peduli dengan orang per orang, Pak. Orang bebas mau musyrik semusyrik apapun. Tapi saya punya kewajiban mengingatkan kita semua, jangan-jangan ada umat Islam yang tidak ingin dimusyrikan. Lalu dia tidak ngerti kalau itu musyrik. Ini kewajiban kita untuk mengingatkan. Orang mau musyrik, mau kafir, sekafir apapun itu hak dia. Bahkan begini, Pak. Sebenarnya ini rahasia ya. Jadi ini tolong, ini rahasia, Pak. Semakin banyak orang kafir, sebenarnya kita semakin beruntung, Pak. Tapi ini tolong jangan diceritakan, ini rahasia ya. Bapak pernah membaca Quran surat Al-Mu'minun? Pernah kan? Sering, mungkin bahkan hafal mungkin ya. Salah satu dari sifat orang-orang mukmin itu dijanjikan Allah, humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang mukmin itu merekalah nanti yang akan mewarisi surga firdaus. Ya, mewarisi surga firdaus. Apa yang dimaksud dengan mewarisi, Pak? Mewarisi itu berarti tadinya itu barang milik orang lain, lalu kita warisi. Kan itu waris itu kan begitu. Orang tua punya harta, meninggal, hartanya kemudian diwarisi oleh ahli waris, anak-anaknya misalnya. Itu kan waris. Allah menyatakan nanti orang-orang mukmin di akhirat itu akan mewarisi surga firdaus. Pertanyaannya, surga itu milik siapa? Milik siapa? Sehingga orang itu harus, orang mukmin mewarisi. Lama saya dulu mencari jawaban ini, Pak.
Dia ketemu setelah baca beberapa kitab tafsir. Dulu bayangan saya, Allah itu menciptakan surga, Pak. Lalu menciptakan neraka. Surga luas, neraka luas. Manusia disuruh milih mau masuk mana itu. Kalau manusia semuanya milih masuk surga, bisa tersedia itu tempat itu. Manusia mau masuk neraka semua, bisa. Luas neraka itu. Bayangan saya seperti itu. Ternyata nggak demikian, Pak. Setiap kita manusia oleh Allah sudah disiapkan satu kapling di surga, satu kapling di neraka. Saya punya satu kapling di surga, saya juga punya satu kapling di neraka. Bapak sama, ibu sama. Jadi kalau semua manusia masuk surga, sudah masing-masing sudah ada kaplingnya. Semua manusia masuk neraka, masing-masing sudah ada kaplingnya. Maka nanti ketika kita masuk surga, jelas di surga itu ada banyak kapling yang kosong. Kenapa kosong? Orang-orang kafir kan tidak akan masuk ke dalam surga satu detik pun, Pak. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Tidak akan pernah mereka masuk surga satu detik pun. Berarti ada sekian kapling yang kosong kan? Kan sayang, Pak. Maka nanti bapak dan ibu akan masuk ke dalam surga, mengambil kapling bapak dan ibu dan mewarisi kapling orang-orang kafir yang tidak diambil oleh mereka. Karena itu saya yakin bapak ibu nanti minimal punya 2 kapling di surga. Minimal itu ada kemungkinan 3, Pak. Bahkan kalau lihat perbandingan tadi, bisa-bisa 5 kita dapat kapling itu, Pak. Jadi sebenarnya semakin banyak orang kafir, semakin banyak kita dapat kapling di surga, Pak. Saya hanya ingin menyatakan, saya tidak pernah merasa rugi kalau ada orang kemudian membawa kemusyrikan dan kekufuran di negeri ini. Saya hanya peduli untuk mengingatkan umat hati-hati bahwa ini adalah kemusyrikan. Kalau nanti umat tidak mengerti, lalu mereka terbawa ke dalam kemusyrikan itu, ya, karena ketidakmengertian. Nah, jadi kita sudah bahas 2, ya, mengesahkan Allah dari segi zat, mengesahkan Allah dari segi sifat. Yang ketiga, la ilaha illallah itu baru benar terjaga kemurniannya jika seorang juga mengesahkan Allah dari segi hukum yang ditetapkan oleh Allah. La ilaha illallah, la hukma illallah, inil hukma illa lillah. Yang berhak menentukan hukum itu hanya Allah. Sekarang saya tanya, Pak, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya bertanya. Iblis beriman enggak kepada Allah? Saya yakin, aku yakin, Pak, keimanan iblis terhadap zat Allah jauh di atas kita. Bapak Ibu yakin nggak bahwa Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya? Yakin? Kenapa yakin? Pernah melihat Allah? Pernah berdialog dengan Allah? Lalu dari mana Bapak bisa yakin? Firman-Nya. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Kita percaya, kita beriman hanya karena Allah berfirman, kan itu. Iblis, saya yakin lebih beriman dalam hal ini, Pak, dibanding kita. Kenapa? Iblis langsung berdialog dengan Allah, Pak. Iblis melihat langsung kalau Allah itu tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya sekutu, Pak. Silakan baca Al-Quran. Berapa kali terjadi dialog antara Allah dengan iblis, Pak. Jadi pantaslah kalau iblis dan keturunannya itu sempat hidup dalam keimanan selama 80.000 tahun. Menurut riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Wallahu a'lam.
80.000 tahun hidup dalam keimanan. Lalu kenapa akhirnya iblis dinyatakan gugur keimanannya dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Gugur keimanan 80.000 tahun. Hanya mengkufuri satu aturan Allah, tidak mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya. Gugur keimanan iblis 80.000 tahun. Sekarang pertanyaannya, Pak, kalau iblis dinyatakan gugur keimanannya dan lalu dilaknat oleh Allah hanya karena mengkufuri satu aturan Allah, bagaimana dengan seorang yang mengaku mukmin lalu mengkufuri sekian aturan dan hukum Allah? Apa orang itu tidak lebih iblis dari iblis? Di kita malah yang begini kadang-kadang disebut cendekiawan muslim. Dulu ada seorang cendekiawan muslim yang sangat terkenal, Pak, di Indonesia ini. Kalau saya sebut namanya, kemungkinan besar Bapak Ibu kenal namanya, karena tak terkenal. Suatu kali dia diundang, Pak, berceramah di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selesai ceramah, ada seorang mahasiswi bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang wanita dengan jilbabnya itu, seperti ibu-ibu sekarang ini? Apa hukum berjilbab? Jawaban sang cendekiawan, oh, itu katanya budaya Arab. Lalu kata si mahasiswi, budaya Arab bagaimana maksudnya, Pak? Quran surat Al-Ahzab 59, An-Nur ayat 31 jelas mewajibkan seorang wanita itu menutup auratnya. Hadis Rasulullah SAW ketika menasihati putrinya Fatimah, wahai Fatimah, jika seorang wanita itu sudah mencapai usia akil baligh, maka seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali ini dan ini. Rasulullah menunjuk muka dan kedua telapak tangannya. Ini Al-Quran, Pak. Ini hadis, kata si mahasiswi. Apa jawaban sang cendekiawan itu? Lihat saja istri saya, katanya. Dia datang dengan istrinya pakai rok, Pak. Justru si mahasiswi itu kenapa bertanya masalah ini? Karena dia lihat istri sang cendekiawan itu. Masih sang cendekiawan ini juga, Pak, salah seorang anaknya yang perempuan itu tinggal di Amerika. Suatu ketika dia ingin menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki Yahudi di Amerika. Pihak Islamic Center di Amerika menolak. Pernikahan apa ini? Al-Baqarah 221 jelas menyatakan wanita muslimah tidak mungkin menikah dengan laki-laki non-muslim apapun agamanya. Dia tetap, alhamdulillah, pihak Islamic Center di Amerika juga tetap menolak. Akhirnya dia nikahkan putrinya di apartemennya dan dia sendiri menjadi wali dalam pernikahan itu. Ini sang cendekiawan ini sudah meninggal. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan dia sekarang di kuburan, di alam kubur maksud saya. Bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan bahwa dia sudah memberi jalan untuk putrinya itu berzina seumur hidupnya. Hebatnya di negeri ini, yang begini-begini disebut cendekiawan muslim. Saya di Bandung di sebuah pengajian pernah membahas dosa-dosa seorang kiai
Wah, jadi kalau ini nggak mungkin nggak kenal kalau saya sebut namanya. Itu selama 2 jam saya bahas, Pak. Karena kiai ini terlalu banyak dosanya, Pak. 2 jam itu aja nggak cukup sebenarnya itu. Salah satu dosa yang luar biasa, dia pernah mengusulkan agar Al-Baqarah 120 dibuang dari Al-Quran. Alasannya, ayat inilah yang telah membuat sebagian umat Islam itu tidak bisa toleransi terhadap agama lain. Karena itu buang Al-Baqarah 120 ini dari Al-Quran. Di kita yang begini disebut kiai, Pak. Waktu meninggal, saya lihat banyak sekali yang menyolatkan, Pak. Sehingga dalam dugaan saya ini, iblis yang asli sudah tidak ada, Pak, di Ciaurgelis, di Indramayu, di Indonesia. Itu sudah tidak ada, Pak, iblis yang asli itu. Kenapa? Bingung iblis yang asli itu, Pak. Lo kata iblis, gara-gara saya menolak satu aturan dan hukum Allah, lalu Allah nyatakan gugur keimanan saya lama 80.000 tahun, lalu saya dilaknat oleh Allah, lalu umat Islam itu sedikit-sedikit ikut melaknat. Auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Loh, si anu, berapa aturan Allah yang ditentangin? Malah disebut cendekiawan, malah disebut kiai. Pusing iblis itu mikirnya, Pak. Meninggal malah disolatkan. Saya terus terang saja, Pak, saya bukan mendahului Allah. Saya berpegang pada Quran dan Sunnah. Insya Allah di saku saya ada beberapa orang yang kalau meninggal insya Allah saya tidak akan sholatkan. Tidak bisa satu ayat pun dikufuri, Pak. Jangankan dikufuri, diragukan pun tidak mungkin. Zalikal kitabu la raiba fi. Yang tidak boleh kita ragukan itu mana? Alkitab, isi Al-Quran ini 6.666 ayat ini. Tidak boleh ada satu ayat pun diragukan, apalagi ditentang. Sekarang mari kita muhasabah, Pak. Mari kita bermuhasabah. Sudah berapa tahun negeri ini menjadi negara yang merdeka, Pak? 80 tahun. 80 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka. Pertanyaan saya, selama 80 tahun belum pernah satu detik pun kita melaksanakan aturan dan hukum Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Satu detik pun belum pernah kita laksanakan. Katanya penduduknya mayoritas muslim. Kenapa tidak kita laksanakan? Yakin ini benar? Kalau yakin, kenapa tidak dilaksanakan? Mestinya kita harus tanya itu orang-orang yang jadi di legislatif itu, kenapa tidak segera dilaksanakan hukum Allah ini? Emangnya Al-Quran ini diturunkan hanya sekedar untuk dibaca? Dia sebagai hudan lil muttaqin, hudan lin nas, sebagai pedoman hidup, Pak. Apa bedanya ayat sholat dengan ayat-ayat pidana Islam? Bedanya apa? Sama-sama hukum Allah, diturunkan untuk menjadi pedoman hidup, untuk dilaksanakan, bukan untuk sekedar diketahui dan dibaca. Dari 6.666 ayat ini, yang kita amalkan berapa ayat? Pertanyaannya, masihkah kita la ilaha illallah? Mudah-mudahan kita yang hadir, ya, Pak. Karena itu, kepada mereka yang memilih beriman, Allah menyeru di Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kalau memang kalian memilih beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji. Seluruh kehidupan kita itu harus Islam. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi.
Bangun tidur, apa yang kita baca? Kita langsung berjumpa, langsung berhubungan dengan Allah. Apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Masuk WC, kaki mana duluan? Ini supaya kita beda antara yang mukmin dan yang bukan mukmin, Pak. Kaki mana duluan? Kaki kiri. Apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Selama di WC ada aturan? Ada. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Keluar dari WC, kaki mana duluan? Kanan. Apa yang dibaca? Ghufranak atau alhamdulillahillazi azhaba anyal aza. Awas jangan sampai tertukar dengan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Nah, ini orang ini di WC tadi makan apa ini? Supaya beda, Pak. Maka Islam datang untuk mengatur kehidupan kita semuanya ini per detik, Pak. Setelah itu kita makan. Dalam Islam ada enggak aturannya di situ? Ada, Pak. Tidak semua yang ada itu boleh kita makan, kan? Ada yang haram zatnya, ada yang haram cara memperolehnya. Yang haram zatnya sedikit itu darah bangkai babi dengan segala binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Kalau daging ayam halal haram. Daging ayam halal haram. Halal kalau punya kita. Kalau punya tetangga, ini kebetulan ayam tetangga masuk halaman rumah kita. Lalu kemudian kita bukakan pintu masuk ke dalam. Kebetulan kita sedang megang pisau, lalu kesembelih, lalu kegoreng, lalu kemakan, ya haram lah, itu kan punya orang lain. Oh tidak, ayam itu kita beli dari pasar. Betul. Uang untuk membelinya dari mana? Uang dari hasil korupsi, ya haram. Daging ayam itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ada aturannya. Menikah ada aturannya. Ketika suami istri mau melakukan hubungan suami istri, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Saya pernah baca dalam buku itu, hanya belum saya telusuri hadisnya ya, sahih atau tidak itu. Rasulullah itu kalau mau melakukan hubungan dengan istrinya, beliau ambil air wudu dulu, Pak. Lalu kemudian sholat sunnah. Mungkin sholat sunnah syukur wudu gitu. Tapi ini terus terang saya belum telusuri kesahihan hadisnya, Pak. Cuman ketika saya sampaikan, lalu ada orang nyeletuk, wah Pak, kalau wudu dulu, sholat dulu, udah keburu kemana gitu. Ya minimal yang dicontohkan Rasul itu jelas ada sahih hadisnya itu. Rasulullah baca apa? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Ini kok nggak ada yang nyaut ini? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Ini pada nggak hafal ini. Jadi selama ini gimana ini? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaq. Oh, gimana ini? Jadi salilah itu kumaha tuh? Bapak Ibu, ini saya berikan gambaran ya, kenapa Islam itu mengajarkan sampai pada tingkat seperti ini. Ketika, ini saya masih ada waktunya nih. Masih bisa 10 menit lagi? 5 menit. Ketika suami mengirim sperma ke rahim istrinya, ini kata orang-orang ahli ya, saya juga hanya baca-baca aja gitu. 1 kali kiriman itu mengandung kurang lebih antara 3 sampai dengan 5 ml sperma. Ini kalau yang masih muda-muda ya. Kalau yang udah kakek-kakek lah paling 1 mili lah itu. Yang masih muda itu 5 mili. 1 mililiter itu mengandung 70 juta calon. Jadi sekali suami mengirim sperma ke dalam rahim istrinya, itu mengandung 350 juta calon taruna. Hampir 2 kali jumlah penduduk Indonesia.
sekali suami ngirim sperma, Pak. Yang paling harus banyak bersyukur sebenarnya ibu-ibu. Bayangkan kalau 350 juta itu jadi semua. Ibu akan mengandung anak kembar 350 juta. Begitu melahirkan itu, baru selesai semuanya dilahirkan, langsung innalillahi wa inna ilaihi. Dengan kemahakuasaan Allah, 350 juta itu kalau satu sudah masuk, maka rahim ibu itu akan menolak. Yang berani mendekati dibunuh, Pak. Calon-calon yang lain itu. Itulah luar biasanya Allah. Paling kalau lolos 2, kembar 2 udah jarang. Kalau kembar 3, 4, 5, oh itu saking jarangnya udah masuk TV itu. Sekarang bayangkan dari 350 juta itu yang jadi satu. Siapa yang kuasa memilih yang satu itu? Siapa yang kuasa memilih yang satu itu? Allah. Pantaslah kalau sebelum suami mengirim dan istri menerima kiriman, memohon perlindungan kepada Allah. Bismillahi ya Allah. Andai kata engkau takdirkan hubungan kami sebagai suami istri ini jadi keturunan, tolong Allah pilihkan satu calon yang terbaik dari 350 juta itu. Jadi dari pertama kita sudah seperti itu. Nah itu ya. Nanti dalam kehidupan yang lain, sebagai suami, sebagai istri, semua sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran, dijelaskan oleh sunnah Rasulullah. Untuk apa semua ini kalau bukan untuk kita laksanakan? Baik Pak, soal tidak terlaksananya hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, ini tanggung jawab yang punya wewenang, Pak. Nanti lihat di rumah Al-Maidah 44, 45, 47, jelas Allah menyatakan waman lam yahkum, barang siapa yang punya wewenang untuk menetapkan aturan dan hukum, lalu dia tidak pergunakan wewenang itu untuk menetapkan dan melaksanakan aturan dan hukum Allah. Al-Maidah 44 kafir, Al-Maidah 45 zalim, Al-Maidah 47 fasik. Ada yang selamat? Tidak ada, Pak. Maka kalau bapak, ibu punya saudara jadi anggota DPR, tanya Pak, kenapa tidak memperjuangkan syariat Islam itu dilaksanakan di negeri ini? Sudah saya perjuangkan, gak berhasil. Alhamdulillah, selamat. Tapi kalau dia tidak mau memperjuangkan, kenapa tidak memperjuangkan? Kalau menganggap aturan Allah itu terlalu kejam, tidak sesuai dengan HAM, bertolak belakang dengan HAM, tidak manusiawi, tidak ada lain kecuali kafir itu. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, ini yang ingin saya ingatkan kita semua, Pak. Hati-hati dengan tiket ini. La ilaha illallah adalah tiket yang bisa menjamin kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, tiket ini tidak boleh sobek sekecil apapun, tidak boleh kotor, cacat sekecil apapun. Akidah, tidak ada istilah rada mukmin atau rada kafir. Pilihan manusia hanya satu di antara dua, mukmin, kafir. Kalau mau beriman, beriman kepada semua aturan dan hukum Allah, laksanakan. Kalau tidak, ya kafir. Pilihannya cuma karena di akhirat juga Allah hanya menyediakan dua tempat, surga dan surga untuk tempat kekalnya orang mukmin, neraka untuk tempatnya orang kafir. Kalau yang rada kafir, rada mukmin, mau di mana? Mau rada di surga atau rada di neraka? Kan nggak ada, Pak. Jadi mukmin atau kafir. Pertahankan akidah kita agar jangan sampai lepas tiket itu dari tangan kita. Mudah-mudahan kalau akidah bisa selamat, kita selamatkan. Insya Allah, Allah siap untuk memasukkan kita ke surga. Kalau dosa pun banyak, Allah Maha Pengampun terhadap dosa. Tapi Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang mati dalam kemusyrikan. Baca An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang mati dalam kemusyrikan. Tapi Allah siap untuk mengampuni orang yang berpegang pada tauhid, walaupun dia mempunyai banyak dosa. Allah Maha Pengampun
terhadap segala macam dosa. Semoga kita bisa menjaga fitrah iman Islam kita dan bisa menjaga kesucian tauhid kita agar jangan sampai ada kemusyrikan walaupun hanya sebesar caron, sebesar atom, sehingga kita berhak untuk menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja saya kira yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.